Baik, tanpa menunda-nunda waktu lagi, kita akan sambut pembicara yang paling kita kagumi, yaitu Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Kita berikan surprise. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Bapak Ibu Gembala kita yang kita cintai. Sudah? Deng, 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 deng. Ngertiin dong. Deng, 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 deng. Baik. Selamat malam Bapak dan Ibu Gembala yang kami hormati. Silahkan duduk. Ayo berikan semangat yang lebih lagi. Oke. Ya, Bapak dan Ibu Gembala yang kita hormati, kita tadi sudah mendengarkan argumen-argumen dari beberapa kelompok yang tadi. Memang ada yang mengatakan bahwa perubahan kesetiaan itu ketika melihat materi, bla bla macam-macam dan akhirnya berubah. Intinya adalah mengertiin aku dong, seperti itu. Untuk Bapak dan Ibu Gembala, saya persilahkan waktunya membahas juga, mungkin bisa membantu kami-kami ini yang tadi memberikan argumen soal video yang kita saksikan tadi. Tetapi bukan soal video antara mertua dengan harta ya, bukan. Tetapi mengertiin aku dong. Waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom ya, saya mungkin menanggapinya dengan materi yang akan saya sampaikan ya. Nanti di situ akan menemukan video tadi. Oke baik, kalau kita baca judul ini gimana coba? Ngertiin aku dong. Ya, bukan ngertiin aku dong. Coba bisa nggak? Ngertiin aku dong. Ini pura-pura orang Jayapura, pura-pura jadi orang Jakarta, ya kan? Ngertiin aku dong, ya kan? Itu apa sih, sebuah apa? Sebuah apa? Kalimat apa? Permintaan, harapan, dan juga tuntutan. Bener gak? Ngertiin aku dong gitu ya kan. Tadi waktu saya di belakang sana, saya belum bahas video ya. Kemudian saya mau maju, saya ingat, suamiku belum minum. Saya mengerti dia, saya ambilkan minum. Ya kan? Kasih. Sebelum dia ngertiin aku dong, saya udah mengerti loh saudara ya. Tapi waktu saya di belakang gini sambil ngomong, Butia tahu nggak? Saya udah mengerti walaupun belum diminta. Tapi sekali-sekali aku juga pengen loh diambilin suamiku, ngertiin aku dong. tetapi enggak ya, maksudnya kadang-kadang seperti itu. Nah, sekali lagi judul ini adalah judul yang satu harapan, satu permintaan dan bahkan bisa menjurus ke tuntutan, ya. Oke. Baik. Nah, sekali lagi sebuah pernikahan itu adalah proses belajar seumur hidup. Amin. Pernikahan itu adalah sebuah proses, gak peduli berapa usia pernikahan kita ya. Mau 20 tahun, mau 5 tahun, mau 1 tahun, mau 50 tahun. Tetap harus belajar. Karena pernikahan itu adalah belajar seumur hidup. Karena pernikahan itu akan terus harus dipelajari, kalau enggak nanti mandek dan kita enggak akan mencapai pernikahan yang sesungguhnya, dalam artian yang mencapai tujuan Tuhan di dalam kehidupan pernikahan itu sendiri ya. Dan biasanya sekali lagi masalah-masalah yang terjadi itu ya di dalam kehidupan rumah tangga itu bukan masalah yang besar-besar, tetapi terkadang masalah yang kecil-kecil, masalah yang sepele, masalah yang remeh-temeh, masalah yang hari-hari itu yang seringkali menjadi masalah di dalam kehidupan rumah tangga. Boleh dibuka? Nah, wanita dan pria diciptakan jelas berbeda, amin. Berbeda dari segi penciptaan, tapi ketika dipersatukan juga banyak perbedaan, latar belakangnya berbeda, budaya berbeda, kebiasaan, hobi, dan semuanya berbeda ya kan. Tidak jarang banget yang suami istri kemudian sama, itu jarang. Justru katanya semakin berbeda semakin jodoh, katanya seperti itu ya. Jadi kalau yang namanya jodoh itu semakin berbeda. Kalau sama itu nggak jodoh katanya gitu ya. Saya ingat perumpamaan sebuah pasel ya. Kalau sama ya itu dia nggak akan bisa menyatu, sama nih nggak bisa nyatu. Tapi kalau berbeda dia akan menyatu dan susah untuk dilepaskan ya. Jadi
bilang sama sebelah-sebelah, terutama yang pasangan, semakin kita nggak sama, semakin kita jodoh bilang. Jadi kita semua setuju bahwa kita nggak sama ya, suami istri ya. Kita setuju bahwa kita ini nggak cocok sebenarnya kayak gitu ya. Nah, untuk mengatasi masalah perbedaan pria dan wanita tentu tidaklah mudah. Benar? Mudah nggak? Selama ini siapa yang sudah mengerti sekali suaminya? Para istri. Ada yang sudah mengerti suaminya? Bapak-bapak, ada yang sudah mengerti istrinya? Merasa. Yang belum menikah sudah bisa mengerti belum pasangannya, calonnya itu? Kayaknya saya sudah 28 tahun ya. Berapa tahun sih kita menikah? 28 ya. Itu rasanya masih banyak yang belum saya mengerti tentang si dia. Ya, oke. Nah, sekali lagi untuk mengatasi perbedaan pria dan wanita itu sangat-sangat tidak mudah. Lanjut. Sehingga sekali lagi timbullah pertengkaran seringkali ya karena perbedaan itu. Pertengkaran dalam rumah tangga seringkali disebabkan oleh kesalahpahaman yang dipicu oleh perbedaan tersebut, perbedaan pria dan wanita. Di dalam menyikapi perbedaan itu ya antara keduanya sangatlah dibutuhkan yang namanya pengertian satu dengan yang lain ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat video tadi ya, kalau di antara duanya ada bisa saling mengerti, ada komunikasi ya, tentu tidak akan timbul masalah karena nggak komunikasi hanya seperti itu ya jadinya masalah itu saya tahu endingnya nanti kayak gimana video itu. Lanjut. Banyak sekali yang mengatakan bahwa perempuan itu ingin dimengerti, bener nggak? Karena perempuan ingin dimengerti kan gitu ya. Tetapi ternyata bukan hanya perempuan loh. Ternyata laki-laki pun juga butuh dimengerti. Bener nggak bapak-bapak? Tetapi selama ini ya kan, benarnya sangat kenceng ya. Selama ini kan yang paling terkena yang butuh dimengerti itu kan perempuan. Ya kan? Satu kali laki-laki bilang gini, emangnya hanya kau yang bisa dimengerti, yang mau mengerti? Aku juga butuh dimengerti kan gitu ya. Jadi berarti kan sama-sama butuh dimengerti gitu ya. Jadi deal bahwa laki dan perempuan memiliki kebutuhan yang sama, ingin dimengerti ya. Dan komunikasi adalah sarana yang sangat penting dalam usaha mengerti pasangan suami istri. Jadi sekali lagi komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi ya susah kita mengerti. Kita diam-diaman ilmu kebatinan nggak akan bisa mengerti apa sih yang kau mau, apa sih yang aku mau ya kan. Ada komunikasi di sana dan kita nggak bahas tentang komunikasi hari ini ya. Tetapi apa sih yang mau dimengerti dari suami dan istri next? Apa sih yang ingin dimengerti dari suami maupun istri? Tuh pasangan suami istri di sana itu mantap sekali kan? Sepertinya kayak sudah mengerti satu dengan yang lain. Oke, kita mulai dulu ya dari pria ya, nanti ada yang protes boleh. Ini sekali lagi ini secara umum, jadi kalau yang merasa aku nggak kayak gitu, boleh ya kan, ini secara umum. Yang pertama suami dulu, suami dan pria ya, itu butuh yang namanya pengakuan. Bener nggak bapak-bapak? Kalau istri tidak ngakuin suami sebagai pemimpin di dalam rumah tangganya, tidak hanya ngakui tapi menganggap dan memperlakukan sebagai pemimpin, kira-kira suami-suami seneng atau senep? Pengakuan ini penting banget, saudara ya. Pengakuan ini penting banget. Jadi seorang istri harus mengerti bahwa suami-suami atau pria itu kadang-kadang jujur kadang-kadang kalau mau jujur para pria itu ada juga loh yang namanya ketakutan. Apakah aku bisa memimpin keluarga ini? Apakah aku mampu nanti dalam mencapai tujuan keluarga ini? Nanti gimana, bisa mapan nggak ya kira-kira? Nanti gimana ya aku mau bawa keluarga ini kayak gimana? Ada ketakutan sebenarnya yang dialami oleh pria. Apa bener ya? Bener nggak ya? Hah? Bener gak? Nah, hal itulah yang harus dimengerti oleh pria, oleh wanita, oleh perempuan ya. Bagaimana kita bisa mengerti dan mensupportnya
Dan tentu saja supportnya harus melalui satu kata-kata. Kita harus mengatakan, Pak, aku bangga banget ya. Aku bangga banget menjadi istrimu. Kau pemimpin dalam keluargaku, keluarga kita. Engkau imam dalam keluarga kita ya. Itu pengakuan tuh penting banget ya buat suami. Jangan sampai kita memperlakukan ini kata-kata, kemudian perlakuan kita menyakiti dia. Kalau seorang suami dilukai dalam hal ini, saudara, wah itu sudah habis katanya Bapak ya. Itu sudah benar-benar habis. Jadi lebih baik ya kita tahu, oh memang pria itu butuh pengakuan. Jadi kita harus support baik melalui kata-kata maupun melalui tindakan kita. Kita tempatkan dia sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala. Jangan sampai kita, sudah sana, biar aku aja, gitu kan kadang-kadang kayak gitu ya. Atau kadang-kadang suami-suami dengan sengaja, udah mama aja. Kemudian kalau perempuan ini tidak mengerti, dia akan bangga suami udah nggak bisa, biar aku aja. Harusnya ketika suami-suami bilang mama aja, dia gini, papa pemimpin, jadi papa dong yang maju, papa yang berdiri, aku dukung pak, aku ada di sampingmu, aku ada selalu untuk papa mendampingimu. Amin ibu-ibu. Kalau suami-suami yang udah tekun, sudah mantap, sudah berlaku sebagai seorang pemimpin gampang. Tapi ketika suami menurut pemikiran dan perasaan kita, aduh kok kayak gini sih, gak gampang loh ibu-ibu, bener gak? Bener gak ibu-ibu? Jadi sekali lagi pengakuan. Yang kedua, apresiasi. Sudahkah ibu-ibu selama ini ya mengapresiasi sekecil apapun pencapaian suami, dalam hal karir mungkin, dalam hal kerohanian, apakah ibu-ibu sudah mengapresiasi? Kalau tidak, suami pun juga nggak senang. Dia merasa nggak dimengerti. Kita butuh mengapresiasi, Pak, aku bersyukur loh. Terima kasih ya Pak, bukankah itu sudah sering kali diajarkan ya? Maaf, sedang batuk. Terima kasih Papa udah kerja keras buat keluarga kita. Masih adakah ucapan terima kasih? Bilang ya, dipuji, ada apresiasi. Kemudian mungkin juga penampilan ya kan, fisiknya. Laki-laki ternyata butuh dipuji juga loh. Dipikir hanya perempuan ya, ternyata laki-laki butuh dipuji. Bener gak Pak Esar? Betul sekali. Baru Bu Linda sudah sering memuji kah tidak? Tidak. Terus terang banget ya. Bu, nanti coba kalau saya nggak dipuji, nanti satu kali Pak Esar dapat pujian dari yang lain, wah bahaya itu, ya kan? Di rumah nggak pernah dapetin pujian ini, sementara di luar ada yang memuji, wah gawat ya. Dan dipuji orang lain lebih baik dipuji sendiri aja. Amin ibu-ibu, amin nona-nona, calon-calon istri, puji sendiri. Kalau tidak kita puji, siapa akan memuji? Nanti kalau orang lain muji kita marah. Ngapain puji-puji suamiku? Sementara dia sendiri nggak mau memuji, ya kan? Jadi butuh yang namanya apresiasi, butuh yang namanya pujian, butuh yang namanya perhatian. Ya, pria juga butuh itu. Kemudian me time, ingin punya waktu sendiri. Pernah nggak kita jumpai suami kita, ya ibu-ibu? Pulang dari kerja atau pulang dari mana? Kita kan berharap pulang dari mana langsung bercengkerama dengan keluarga. Nyapa istrinya, duduk ngobrol, terus main dengan anak, kan gitu harapan kita ya. Tetapi kadang-kadang dia langsung sibuk dengan laptopnya. Kadang-kadang dia langsung masuk kamar. Kadang-kadang dia langsung sibuk dengan burungnya, maksudnya peliharaan burungnya ya kan. Lu ada loh yang suami-suami sibuk dengan langsung, begitu pulang langsung dicari langsung, burungku tadi sudah kasih makan belum? Kan gitu ya saudara ya. Nah, kadang-kadang ini perempuan ya, kita istri-istri kecewa ya kan, bener gak? Aduh, kalau sekali-sekali mereka berlaku seperti itu, hargai. Karena mereka juga butuh yang namanya waktu sendiri. Mungkin udah capek banget di kantor, dia pengen bersantai dengan ikannya ya kan di akuarium, atau bersantai dengan kucingnya, bersantai dengan laptopnya, bersantai dengan HP-nya, karena selama tadi di kerja atau di pertemuan nggak sempat lihat apa-apa kan gitu ya. Tapi bukankah kita ibu-ibu biasanya suka apa? Marah dan uring-uringan, bener nggak? Sudah pulang, HP lagi yang dipegang.
udah pulang. Bukan aku yang dicari, tapi kucing. Marah kita ya. Ingat mereka pun juga butuh yang namanya waktu sendiri. Tapi bapak-bapak ya, jangan terus kemudian seneng ya. Kalau itu terus tiap hari kayak gitu, ya itu juga membosankan kali. Sekali-sekali boleh. Yang namanya waktu sendiri itu tidak tiap hari rutinitas. Tiap hari pulang kerja, pulang kantor, yang dilakukan kayak gitu terus suami, istri dan anak-anak diabaikan, itu jadi masalah ya kan. Waktu sendiri artinya itu sekali-sekali, tidak tiap. Saya juga butuh waktu sendiri, suami juga butuh waktu sendiri, tapi itu tidak tiap hari. Kalau itu namanya menyebalkan ya, dan itu benar-benar menyebalkan. Oke, yang keempat penerimaan. Seorang pria juga butuh yang namanya penerimaan. Ya, diterima apa adanya, tanpa syarat, ya kan. Jadi seperti seorang perempuan yang mau dikasih tanpa syarat, demikian juga laki-laki juga pengen diterima apa adanya, kekurangan, kelebihannya ya kan. Nah, cuman masalahnya istri-istri seringkali itu yang diingat itu bukan kelebihannya, tetapi kekurangannya, bener gak? Kekurangannya aja yang diingat seringkali. Pada kelebihannya banyak. Kita kadang-kala cuman, aduh suamiku ini nggak pernah itu, kadang-kadang gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mau renungkan, ada banyak hal yang sudah dikerjakan oleh suami kita kan. Tetapi kadang-kadang kita nggak mengertinya. Yang diingat hanya kekurangannya saja. Dan kemudian mulai, coba suamiku begini, coba suamiku begini. Nah ibu-ibu, dia butuh penerimaan. Amin. Tidak bisa baca kode. Ya, kita sudah nggak tahu dia, ya kan? Kita sudah itu maksudnya banyak ya kan? Kalau dia pulang dari kantor kemudian dia padahal maksudnya aku rindu kamu pak. Ya maksudnya onong cari kucingnya. Saudara, karena dia memang nggak peka ya kan, nggak peka. Jadi jangan dituntut untuk peka. Oleh sebab itu para istri, para wanita dia terus terang aja ya. Kalau memang rindu ngomong aja, rindu ya kan. Jangan cari gerakan ya kan, lipstiknya ditebelin. Gak tahu ngapain, kadang-kadang malah nggak dilihat dia pakai lipstik atau tidak, nggak tahu ya kan, laki-laki kan gitu ya kan. Kemudian kalau dia marah ngomong aja, Pak aku lagi ngambek, aku lagi marah. Jangan kemudian gini, diem. Kemudian tanyain, kenapa ma? Jawabnya istrinya apa? Kenapa ma? Jawabnya apa biasa? Ma kenapa ma? Kok diam? Jawabnya apa? Tanya-tanya buat, kamu kenapa ma? Hah? Enggak kenapa-napa, ya kan? Nah, karena nggak kenapa-napa, suami langsung tinggal tidur. Bener nggak? Si istri bilang ini kok tidur sih? Maksudnya tanyain lagi yang kedua dong, ya kan? Padahal nanti kalau saya tanya kedua nih, Ma kamu kenapa masih diam? Nggak apa-apa. Waduh sudah mulai ya kan? Karena nggak apa-apa, suami kan logika kan, ditinggal sama dia. Dia sakit hati. Lebih baik ngomong, Pak aku tuh lagi sakit hati sama papa begini-begini. Walaupun mungkin nanti terjadi pertengkaran atau apa ya, tetapi lebih baik terus terang, ya kan, seperti itu. Jadi jangan pakai kode. Ngomong aja terus terang karena suami itu nggak akan peka. Saudara mau pakai parfum, satu kali saya pakai parfum saudara ya. Katanya parfum ini akan membuat suami lengket. Saya so pakai kanan kiri muka belakang, cium aja enggak saudara. Wah ini kayak memang parfum tipu-tipu ya kan. Jadi jangan pakai kode apa-apa, ngomong aja terus terang terus. Itu Philip. Jadi jangan pakai kode, lebih baik ngomong terus terang. Oke, saudara, kita harus tahu bahwa pria itu sebagian besar tuh memiliki ego yang lembut. Ternyata pria itu ada lembutnya loh. Egonya sangat lembut. Tetapi ini bukan sesuatu yang positif, kelebihan sebenarnya. Tetapi jangan sentuh dia ya. Nyentuhnya itu harus benar, jangan sentuh dia salah. Kalau sampai salah, itu jadi masalah ya. Pria itu egonya lembut. Makanya kalau seandainya kita mau
mengevaluasi, ya kan, harus dengan cara yang tepat. Jangan kritikan yang salah, itu akan melukai, akan menciderai, kalau Bapak punya istilah, menciderai harga diri seorang laki-laki. Dulu saya pernah mengatakan bahwa pria itu adalah makhluk paling sombong di dunia, tapi hari ini saya ralat, ternyata bukan makhluk paling sombong, karena memang dia memiliki ego yang lembut. Ego yang lembut, jadi harus dikati dengan kelembutan. Jadi kalau kita nggak setuju dengan pria, harusnya tidak, "Pak, aku nggak kayak gitu, Papa ini gini ini." Dia akan terluka. Dengan cara apa? Bertanya, "Pak, kalau seandainya kayak gini, menurut Papa kayak gimana?" Itu akan lebih diterima daripada, "Papa salah itu, nggak kayak gitu." Wah, itu langsung terluka, katanya seperti itu ya. Jadi cara mengkritiknya pun kita harus bijak, harus lembut, didekati dengan kelembutan. Amin. Nah, kemudian yang ketujuh, sebenarnya banyak tapi ambil 7 aja tuh, karena 7 itu angka sempurna. Ya. Bapak-bapak, jujur nih, pengen gak suami istri-istri penampilannya itu tetap rapi, tetap menarik? Bapak-bapak jawab. Ini ada ibu-ibu loh di sini. Ingin gak? Walaupun tidak terus terang, sebenarnya para pria itu juga masih menginginkan istri-istri berpenampilan yang tetap rapi, menarik, seksi, ya kan? Seperti itu ah. Cuman kadang-kadang gak berani ngomong. Karena kalau ngomong ibu-ibunya marah, ya kan? Satu kali saya berkaca, "Pak, aku gendut nggak, Pak?" Terusnya, "Pak, aku gendut nggak?" "Sedikit." "Maksudnya sedikit apa?" Susah ya bagi pria ngomong terus terang, marah, ya kan? Nggak ngomong, kenyataannya gendut kan gitu ya kan? Tapi kadang-kadang kan gitu. Jadi sekali lagi ibu-ibu, bapak-bapak, mau dia ngomong terus terang atau tidak, dalam hati kecilnya dia masih menginginkan istrinya itu tetap menarik. Dan sayang banget istri itu menarik kalau keluar. Di dalam rumah nggak pernah menarik, ya kan? Kok ke gereja semua ini menarik nih, wah penampilannya mantap, bener gak? Tetapi ketika masak di rumah, ada suamimu, apakah kau menarik? Ketika di kamar, apakah kau tetap menarik? Ya kan? Jangan sampai nanti kita pakai daster yang sudah 7 hari, bau terasi, bau udang, semuanya. Sementara di luar sana suami-suami mencium bau yang harum dan sebagainya, ya kan? Jadi penampilan tetap harus jaga, karena suami-suami bersediam apapun dia, dalam hatinya pengen banget istrinya tetap menarik. Terutama di matanya, bukan menarik untuk orang lain, ya kan? Nah, ibu-ibu kebalik, di rumah amburadul, ya kan, sembarangan aja. Tapi begitu keluar mulai pakai lipstik, pakai parfum, pakai baju yang terbaik. Di rumah, kan cuman di rumah, gitu kan. Cuma di rumah ngapain harus rapi, kita salah, ya kan. Justru yang di rumah yang paling deket ini loh yang kita suguhin yang rapi, gitu loh ya. Amin ibu-ibu, amin ibu-ibu muda. Amin calon-calon. Jadi ini penting banget ya. Oke, 7 aja, nanti akan ditambah oleh Bapak Gembala. Berikutnya buat istri. Nah sekarang para pria tolong denger baik-baik ini. Buat istri, semua perempuan saya mau katakan pasti ingin Ada yang tidak suka dipuji? Angkat tangan. Ada yang tidak suka dipuji? Gak ada ya, semua pengen dipuji kan? Tapi sayang banget, masalahnya suami-suami kadang-kadang susah untuk memuji. Nah itu seringkali dapat masalah di sana. Sudah lenggak-lenggok, nggak dipuji. Sudah penampilan dengan baju baru, wah merasa cantik, nggak dipuji gitu ya kan? Udah masakin yang enak, nggak dipuji. Kalau masak enak nggak dipuji, tetapi begitu nggak enak, biasanya apa? Komen, kenapa masakan begini? Apakah kayak gitu sih bapak-bapak biasanya? Oh tidak, Pak Heran tidak, luar biasa ya. Benar nggak Bu Mei? Apapun yang disuguhkan Bu Mei, Pak Heran akan melahapnya dengan wow.
butuh pujian dan butuh perhatian. Tapi sayang banget sekali lagi, suami-suami itu nggak peka memang dari sononya ya. Jadi jangan mengharap lebih gitu loh ya. Ya udah kalau pengen dipuji ya, Pak, masuk puji dong, Pak, sekali-sekali. Saya kalau pengen dipuji saya bilang dipuji. Saya bilang, Pak, Papa lebay sedikit nggak apa-apa kali, saya bilang. Gombalin dikit aja nggak apa-apa kok, Pak. Satu kali kami bertengkar ya. Kemudian karena saya bilang, Papa ini kurang memuji saya gitu ya, dulu. Terus kemudian, Papa bisa nggak gombal dikit aja, Pak? Agak sedikit gombal nggak apa-apa kok, biar mau tipu nggak masalah kok. Saya sampai kayak gitu, bayangin loh saudara. Bapak jawabannya apa? Nggak bisa. Bayangin, sakit sakit banget. Pernah dulu gitu, nggak bisa pokoknya. Sedikit aja sampai saya meminta, dikit aja Pak, aku butuh dipuji. Aku dipuji orang lain tuh nggak ngaruh buat saya. Serius, saya ngomong ya, saya dipuji orang lain tuh nggak ngaruh buat saya. Tapi pujian yang paling berpengaruh tuh dari suami. Tapi suami itu dulu pelit pujian, ya kan? Sampai satu kali akhirnya saya menemukan satu kebenaran firman Tuhan, ternyata memang pujian itu bukan usaha. Tetapi pujian itu akan datang dengan sendirinya ketika dia takut Tuhan. Kemolekan adalah, kecantikan adalah, tetapi istri yang takut Tuhan itulah yang dipuji-puji. Sekarang saya sering dipuji juga kok ya. Yang kedua, tatapan mata saudara ya. Perempuan itu suka loh ditatap matanya. Tapi herannya laki-laki memang gak suka kontak mata. Kapan tuh Bunur sampaikan materi, laki-laki tuh susah untuk kontak mata. Bener gak Bunur ya? Kapan tuh seperti itu disampaikan? Susah. Sementara perempuan tuh pengen ditatap matanya. Tadi waktu ku kasih kau dengan kasih Tuhan, para pria menatap mata istrinya atau tidak? Atau ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Natap mata susah banget laki-laki. Tapi perempuan itu pengen banget ditatap matanya. Dan dia ingin menemukan ada binar-binar cinta di sana. Dia ingin menemukan ada lop yang ada di sana. Dia pengen menemukan itu, tapi sayang banget. Laki-laki itu gak suka kayak gitu, memang kayak gitu sih ya. Didesainnya kayak gitu, makanya timbul masalah seringkali. Ya. Tetapi gak boleh nyerah kayak gitu, nanti di akhir ada kesimpulannya ya saudara ya. Nah kemudian saya punya tips supaya laki-laki suami-suami natap kita. Kalau suami itu nggak suka yang namanya berpandangan ya, dia akan selalu menghindar. Pada umumnya, tidak semuanya. Jadi supaya kita dilihat oleh suami, saudara, jangan liatin dia. Jadi kalau kau merasa cantik hari itu, jangan lihat dia, lewat aja. Ada gak sih megang-megang, tapi jangan lihat dia akan lihat kita. Tapi kalau lihat, Pak, bagus nggak? Dia malah makin nggak lihat. Saya bilang, Pak lihat saya, kadang-kadang saya gitu. Karena memang nggak bisa. Jadi kalau pengen dilihat justru jangan lihat. Dia akan lihat saya, ya. Seperti itu. Nah kemudian kalau perempuan juga yang suka yang namanya romantisme. Tadi Pak Bobi bilang, siapa yang paling romantis? Ketahuan banget loh. Tadi begitu romantis saya langsung tubruk suami saya. Saya paling romantis. Dia santai aja, diem tenang aja. Cool. Nah romantisme. Jadi perempuan ya itu dengan pria beda. Kalau pria, maaf ya ini ya. Kalau pria itu kan orientasinya ya. Dia kan langsung kayak ke seks gitu ya. Tapi perempuan tuh romantisme. Suka dibelai, suka dipeluk tiba-tiba. Ya, itu rasanya beda saya bilang. Kalau minta peluk dong Pak, so beda rasanya. Tapi kalau tiba-tiba dipeluk dari belakang, wah itu rasanya kayak wow, piar kayak gitu saudara ya. Atau tiba-tiba dicium itu beda. Daripada cium aku dong Pak, gitu beda banget. Tapi laki-laki itu kadang-kadang susah untuk bikin kejutan kayak gitu ya, sekali-sekali aja. Katanya bapak kalau tiap kali itu bukan kejutan, sekali-sekali itu kejutan. Jadi itu bikin bener-bener piar. Dan juga memanggil, saya bilang gini, Pak kenapa papa panggil aku cuma Ma aja. Coba Hani kah, Yang kah, Eyang kah, apakah, Beb kah, apa gitu ya. Nah suami saya itu panggil Yang itu sekali-sekali, dan itu kalau dia panggil sayang, wow saudara jujur,
Saya tuh kayak disiram air es langsung. Bukan disetrum listrik yang berapa watt, tidak. Karena itu sekali-sekali muncul. Dan kadang-kadang munculnya justru ketika dia marah. Gak kayak gitu sayang. Wih langsung. Wow. Jadi dia bilang gak umbar sayang katanya gitu saudara ya. Dan saya akhirnya ikut, padahal saya dulu pengen banget panggil yang, sayang kayak gitu ya. Seringkali setiap hari. Tapi enggak, kadang-kadang munculnya sebulan sekali. Tapi itu sangat bermakna. Tapi untuk ngomong I love you itu tiap pagi ya. Tapi kalau ngomong sayang kita ke sana yuk gitu. Jadi kalau WA sudah ada sayang, wah itu tak bolak-balik tak baca saudara. Mom sayang, kadang-kadang itu saya ulang-ulang baca saudara. Karena itu barang yang langka buat saya. Gitu Pak, dengar ya Pak. Jadi yang sering aja. Nah, perempuan juga pengen waktu sendiri. Me time, ya kan? Kalau saya punya waktu sendiri itu biasanya, dan Bapak ini sangat-sangat memberikan waktu itu kepada saya. Saya sampai pernah bilang, Pak terima kasih banget ya. Papa itu sangat-sangat memberikan ruang buat saya untuk saya me time. Kalau pagi saya selalu olahraga, diberi. Kadang-kadang saya, Pak bikinkan ini, Pak tunggu ya saya olahraga dulu baru ini. Sangat memberikan. Kadang-kadang me time saya itu, saya pergi ke mall, cuman jalan doang. Saya nyobain baju, ih cantik ya, foto seret, nggak beli kadang-kadang. Itu me time buat saya. Saya jalan kemana, saya ke salon, itu me time buat saya. Dan Bapak ini sangat-sangat memberikan waktu itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu tuh butuh yang namanya juga waktu sendiri. Karena tiap hari cuman kalau ke kantor ngurus kantor, di rumah ngurus rumah. Bosan kadang-kadang butuh yang namanya me time. Butuh dengan yang namanya kumpul-kumpul dengan teman-temannya juga ya seperti itu. Kemudian ini, jangan dibanding-bandingkan. Wong kok ngene, jok dibanding-banding. Itu akan marah sekali saudara. Saya ingat sekali waktu itu Bapak gini, ini pas waktu serius banget, bukan main, bukan apa serius. Mah, coba mama belajar dari ibu itu begini-begini. Langsung saya ini, kenapa nggak kawin aja dengan ibu itu? Marah. Dan sejak itu beliau nggak pernah banding-bandingin sih. Cuman kadang-kadang saya merasa, kadang-kadang ini, iya kalau ibu itu, padahal dia nggak bandingin, tapi saya yang membandingkan akhirnya karena sudah pernah dibandingin gitu ya. Jadi jangan pernah dibanding-bandingkan dengan orang lain, istrinya orang atau siapa ya kan, seperti itu. Dan kemudian jangan pernah memuji wanita lain di depannya atau telinganya mendengar. Ada ibu-ibu yang senang suaminya puji-puji wanita lain? Ada yang senang nggak? Jangan, bukan hanya saya ya, saya pikir ya. Senang kayak Pak Kak Gio puji orang lain. Ih, itu luar biasa ya, baik banget gini, seneng gak? Gak seneng loh, saya cari teman ini. Jangan sampai, kalau puji-pujian sudah dalam hati wes, aku gak ngerti gitu ya. Puji-puji itu menyakitkan sekali. Nah, kadang-kadang perempuan itu mengeluh, suka ngeluh walaupun gak ada hubungannya dengan suami. Ya. Mesin cuci itu sepanjang hari ini tadi ngadat loh Pak. Aduh susah nggak bisa menyuci hari ini gitu ya. Kadang-kadang pria kalau dengar keluhan kayak gitu kan marah gitu. Udahlah cari tukang sana kan gitu kan. Padahal dia cuma pengen ngeluh. Biarin aja nanti capek sendiri bapak-bapak. Jangan dikanter. Amin. Pak aku lagi sakit, kepalaku sakit. Pria jawabnya apa? Pak Aaron kalau Bu Mai bilang, Pak kepalaku sakit, Pak Aaron bilang apa? Wih berdoa. Wah. Kalau Pak Herman, Pak Yani kepalaku sakit Pak, bilang apa? Pijit. Kalau Pak Marsha, kalau Ibu Dian sakit ngomong apa? Kepalaku sakit, pijit. Senang dijawab kayak gitu Bu Dian? Oh senang ya? Senang, berdoa dijawab berdoa. Senang Bu ya? Kalau Bapak apa kepalaku sakit, minum obat. Bukan itu maksudnya. Maksud saya, oh sakit ya sayang. Cuman itu langsung sembuh saya. Tetapi kenapa suami-suami selalu kasih solusi? Karena itu bentuk tanggung jawabnya seorang suami gitu ya. Yang kadang kita nggak mengerti seperti itu. Akhirnya terjadilah
sakit hati, kesalahpahaman satu dengan yang lain. Yang terakhir, istri paling seneng banget kalau suami tuh ngerti banget bantu pekerjaan rumah tangga. Pernah deh, wah aminnya kenceng ya. Jangan aja bilang I love you, sementara perempuan sibuk repot banget. Cuman I love you sayang dan loyor. I love you loyor. I love you anak ingusan dibiarin. I love you cucian numpuk biarin. Suami-suami kalau bantu pekerjaan rumah tangga itu rasanya istri itu dicintai sekali. Dan bapak ini sangat-sangat membantu nyuci, ya Pak? Bapak itu nyuci seringkali, spray itu nggak pernah nyuci saya, beliau nyuci. Dan ngangkatin jemuran, pokoknya hebat deh, the best pokoknya beliau. Tuh Pak, saya puji loh udahan. Nah, jadi itulah hal yang disenangi atau yang dibutuhkan oleh istri. Next, berikutnya. Nah, karena suami dan istri itu sama-sama ingin dimengerti, maka jalan keluarnya adalah suami dan istri harus berusaha untuk saling mengerti. Nah saudara tadi, ngertiin aku dong. Itu tadi kan tuntutan ya. Itu enggak akan pernah bisa selesai. Kalau itu terus kita kerjaan, ngertiin aku enggak akan selesai rumah tangga. Tetapi jalan keluarnya selesai ketika suami dan istri menyadari masing-masing. Mengerti pasangannya. Disitulah masalah akan selesai. Amin. Terakhir. Belum terakhir, lanjutnya. Nah, ini dasarnya saudara ya, firman Tuhannya, layani dan seorangkan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Tuhan menginginkan kita melayani satu dengan yang lain, mengertilah satu dengan yang lain. Dan yang paling terakhir adalah Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya serahkan. Oke, sebelumnya kita berikan tepuk tangan dulu buat Ibu Gembala. Lebih rileks lagi, lebih santai lagi. Kita akan mendengarkan lagi tambahan dari Bapak. Silakan Pak. Ya, dari semua penjelasan tadi, kira-kira yang paling menjadi problemnya di mana? Ya, kan dua-duanya mau dimengerti, bukan hanya perempuan yang mau dimengerti. Laki-laki mau dimengerti. Nah problemnya ada di mana? Di mana problemnya Bapak Ibu selama ini? Masalahnya itu ada di mana? Kurang komunikasi. Apalagi? Masalah utamanya itu apa? Ada yang tahu? Bapak-bapak masalah utamanya apa? Malas. Ibu-ibu masalah utamanya apa? Masalah utamanya itu saya merasa mengerti dia. Saya sudah mengerti selama ini. Saya sudah melakukan semuanya. Masalahnya dia juga sama. Dia merasa sudah melakukan semuanya. Dia yang tidak ngerti. Masalahnya adalah beliau tidak ngerti saya. Tapi saya ngerti sepenuhnya. Itu masalah saya. Masalahnya dia sudah mengerti saya tidak mengerti dia. Nangkep enggak? Bapak-bapak sudah merasa berusaha, ini sudah korban semuanya. Tapi masih tidak dimengerti. Masih kurang. Ibu-ibu juga begitu, saya ini kurang apa? Kurang ajar. Ibu-ibu juga merasa mengerti, padahal yang laki-laki, kok terang mengerti. Nah, ketika kita diskusi, sangat sulit. Diskusi yang terbuka. Karena apa? Karena tadi, pengertiannya ini, saya sudah mengerti kamu. Coba, Bapak Ibu yang suami istri, yang tidak suami istri juga boleh diskusi coba. Pak Estar sama Ibu coba. Rasa ngerti enggak?
Udah, kita harus jujur aja. Ya. Saya akan merasa saya mengerti semuanya. Saya sudah melakukan semuanya. Kalau ditanya ibu, sama. Dia sudah mengerti semuanya, melakukan semuanya. Kekurangannya di mana? Suamiku enggak ngerti. Ada beberapa dia mengerti, tapi yang ini enggak mengerti. Saya juga begitu. Saya akan merasa begitu. Tadi, saya kurang puji, kurang memuji. Tapi saya pasti punya kelebihan-kelebihan yang lain. Ibu kurang ini, dia sudah lakukan yang lain-lain. Persoalannya adalah kita tidak menghargai yang sudah dia korbankan itu. Kita cari yang belum dia lakukan. Kita tidak menguatkan, memberi apresiasi, memberi pujian yang sudah dilakukan. Kita mencari sesuatu yang tidak dilakukan. Dan biasanya tanpa disadari orang lain lakukan sama kita. Dan itu surprise. Padahal cuma satu kali ketemu. Ini contoh yang gampang Bapak Ibu. Satu kali saya baca satu artikel ya, dan kesaksian. Ada satu anak minggat lari dari keluarganya. Lalu dia lapar. Waktu dia lapar, dia lihat tukang bakso. Di depan begitu. Lalu tukang bakso itu tanya, mau makan bakso? Iya, tapi saya tidak punya uang. Sini. Kau makan. Dia makanlah dengan lahap, lalu dia, terima kasih, aduh, Bapak baik banget. Lalu tukang bakso ini bilang begini, saya kasih makan kamu satu kali, kamu terima kasihnya berulang-ulang, dan muji saya berulang-ulang. Lalu dia tanya, kau pernah berterima kasih sama mamamu? Dari kecil kau dikasih makan, dan sekarang kau lari, saya kasih makan satu kali, terima kasihmu enggak habis-habis. Bapak-bapak, terima kasih sama istri, itu enggak mudah. Ibu-ibu mengucapkan terima kasih sama suami, itu juga enggak mudah. Kalau dia kasih semuanya mungkin lebih mudah. Tapi kita tetap lihat kekurangan pasangan kita. Ini kesalahan yang pada umumnya terjadi. Kami sudah menikah 28 tahun. Saya sudah melayani 33 tahun pelayanan. Ya. Saya sudah kenal banyak keluarga, sudah konseling banyak orang. Dan rata-rata problemnya sama. Keluarga-keluarga selalu lihat orang lain lebih baik. Tanpa mensyukuri. Berapa banyak suami yang berdoa langsung, Tuhan terima kasih buat istriku. Berapa banyak ibu-ibu yang berdoa di depan suaminya, Tuhan terima kasih buat suamiku yang luar biasa ini. Dan habis doa mengucapkan terima kasih, menyambut suaminya yang lagi pulang kerja. Yang ada di pikiran istri, meskipun saya belum pernah jadi istri, ya, pikiran istri begini, saya setengah mati di rumah. Ini sama-sama tadi ya, yang di rumah bilang setengah mati, enak saja dia datang dari sana, lihat ini, saya di rumah setengah mati. Suaminya punya pikiran yang sama, enak dia di rumah, saya setengah mati di luar ini. Betul enggak? Jadi istri melihat suami keluyuran, padahal dia kerja. Enak dia ketemu sana ketemu sini, saya ketemu cuma satu orang ini saja di rumah, nangis ini problem ini, ketemu masakan, ketemu ini, nyiapin semuanya. Dia merasa berjasa, dia merasa berat, suami juga merasa berat, ketemulah berat sama berat ini. Terus
ngertiin aku dong. Saya mau tanya, siapa yang mau mengerti? Bapak-bapak, judul ini kelihatannya bagus, tapi mempraktekannya tidak mudah. Suami yang memiliki wawasan untuk aku mau ngerti pasanganku, dia butuh bantuan Tuhan. Dia perlu Roh Kudus menolongnya. Istri-istri yang mau ngerti suaminya, dia butuh pertolongan Roh Kudus untuk bisa melihat itu. Nanti akan bahagia ini, menciptakan. Tapi sekali lagi kalau ini hanya mau dimengerti, bisa. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita merasa berbuat, tapi kita tidak berbuah. Siapa yang tidak merasa bikin apa-apa? Coba, suami-suami mana yang merasa dia tidak bikin apa-apa? Istri-istri mana yang merasa tidak bikin apa-apa? Semua merasa. Betul enggak? Mama-mama mana, bapak-bapak mama, bapak mama, orang tua mana yang tidak mengusahakan semua untuk anaknya? Tapi anak mana yang sadar mengerti orang tuanya melakukan itu? Enggak banyak loh. Enggak banyak. Butuh waktu. Ngertinya kapan ibu-ibu? Kalau suaminya baik, kapan ngertinya? Kalau dia mati, dia aduh ini orang paling mengerti, paling baik sudah. Sama nanti, suami ngerti istrinya kapan? Setelah mati. Jangan terlambat. Ya, jangan terlambat. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak mau selingkuh misalnya, mau selingkuh ini loh, ada istri yang berkorban buat kita, terus kita ketemu perempuan yang lain, tiba-tiba kita mau selingkuh. Punya otak enggak? Maaf ya agak kasar ya. Bapak punya otak enggak kira-kira? Nah punya kan? Punya tapi enggak dipakai. Ibu-ibu yang mau selingkuh. Selingkuh ini bukan bapak-bapak saja. Roh ini sudah menyeluruh semuanya. Kalau ibu-ibu mengagumi orang lain tadi, yang 7 hal tadi, ngakui keberadaan orang lain, sementara ada laki-laki yang setengah mati tadi tidak diakui, tidak diapresiasi, tapi dia bisa apresiasi orang lain. Mari kita tidak berpikir keluar dari ini. Sudah ada ini dipikir, minta tolong sama Tuhan. Bagaimana cara kita mengagumi, bangga, memberi hormat, mengucap syukur buat pasangan. Tapi dia kurang, dia begini. Semua orang punya kelemahan. Ayo kita mulai menabur, berkorban, memberi. Mengerti ini ya. Nggak ada yang normal tiba-tiba. Nggak ada. Bapak-bapak, bagaimana kita bisa nyantai ketemu perempuan lain, pasangan kita melahirkan anak-anak kita, setengah mati. Ada yang main pukul sama istrinya, tendang lagi istrinya. Otaknya di mana? Ini saya mau tanya bapak-bapak ini, ada bapak-bapak di sini? Ada? Ada punya otak? Otaknya dipakai? Ya, pakailah kalau belum dipakai. Ya, pakai, betul ini. Ayo kita belajar ngerti.
Tadi minta dibantu pekerjaan rumah. Berapa banyak bapak-bapak? Di timur ini katanya tabu, laki-laki ikut nyuci, ikut atur ini, bantu ini. Tabunya di mana? Ayo kita belajar. Sampai ada yang protes loh ibu-ibu. Bapak-bapak, ada yang protes. Percuma bapak itu ajari I love you, I love you. Nggak usah, kami nggak butuh I love you. Kami butuh dibantu, piringnya dicuci, ininya ditolong, begini-begini. Woi bapak-bapak. Ada loh ibu-ibu protes begitu sama saya. Melalui ibu gembala, tentu tidak terlalu berani sama saya langsung. Ayo kita belajar. Saya memberi contoh, saya lakukan. Pernah anak saya melalui ibu juga bilang, waktu saya nolong ibu untuk hal yang kecil-kecil, dia bilang, Elsa pernah bilang begini Pak, ini loh laki-laki yang bisa diandalkan. Nolong hal yang remeh-temeh. Kelihatannya remeh, tapi itu dibutuhkan oleh perempuan. Kita mau berkorban untuk itu. Hal yang remeh ini. Jangan begitu aja kok minta tolong. Berapa banyak laki-laki yang kadang-kadang begitu. Gampang. Jangan pernah menggampangkan sesuatu. Saya belajar banyak dari kebodohan saya, dari kegagalan saya. Dulu ketika ibu apa, saya bilang, pakai ini, pakai ini. Anak-anak saya juga pakai ini. Ternyata itu nyakiti. Saya tidak ngerti bahwa itu nyakiti. Waktu anak saya tanya begini, bukan tanya apa ya, tanya siapa rektor Uncen. Anak saya itu sekolah SMA di SMA Taruna Bakti. Lalu saya jawab gini, kamu tiap hari lewat Uncen tidak tahu rektor Uncen. Dia nangis dan setelah sekian lama dia ungkapkan, kenapa? Apa susahnya Papa jawab begini? Rektor Uncen adalah, kenapa Papa mesti mempertanyakan? Kalau ada istrimu tanya, enggak usah, masa begitu aja enggak tahu? Bapak-bapak, tanpa sadar loh, saya sering kali begitu. Masa begitu aja enggak tahu? Gitu aja enggak bisa? Jawab saja. Kalau anak tanya, jawab saja. Jangan mempertanyakan. Nah itu saya pertanyakan balik. Gitu aja enggak bisa. Ternyata itu melukai. Saya bersyukur saya mau belajar. Saya banyak gagal. Tapi saya bersyukur saya ini mau belajar. Saya mau berubah. Ketika saya salah saya mau. Tapi saya butuh waktu. Saya bilang anak-anak saya, beri Papa waktu untuk belajar. Beri Papa waktu untuk memikirkan gimana caranya. Saya bilang istri saya, beri saya waktu untuk berubah. Dan tolong saya untuk berubah. Oke? Saya minta maaf, saya belum bisa mengerti ini, tapi saya mau belajar. Yang paling penting ngertiin aku dong ini adalah saudara mau belajar. Ibu-ibu maulah belajar, mau berubah. Jangan nuntut suamimu lebih. Kemudian, kalau saudara nonton video tadi, ya, film tadi, jangan cari masalah itu, tapi cari solusi atas semua masalah.
Solusinya apa sih ini? Kan gampang aja. Kalau bocor rumah itu selesaikan aja. Diberesin bocornya selesai. Kenapa nyangkut gengsi, begini. Kadang-kadang ini kita ini meributkan masalah itu tidak ada solusinya, hanya ribut saja. Pasangan-pasangan itu banyak ribut. Tapi tidak pernah menyelesaikan masalahnya. Malam ini yuk kita belajar itu. Nyelesain masalah. Yang sebenarnya gampang. Mau mengerti. Kalau saya di posisi itu gimana? Amin. Saudara mau ngerti? Mau berubah? Mau ngerti? Enggak gampang. 28 tahun itu bukan jawaban yang bisa selesai dengan tepat. Ego kita masing-masing punya, bukannya laki-laki yang egonya lembut tadi. Laki-laki, perempuan juga ego sekali. Nggak ada orang yang tidak punya ego. Nah, saya mau kunci begini, Bapak Ibu. Tadi kan saling tolong menolong, saling kita membantu, saling ini. Nah, ada satu hal yang paling penting menurut saya dalam hubungan suami istri ini. Ada satu hal yang paling penting dari semua yang harus kita lakukan adalah bisa lupa gara-gara itu. Yang paling penting itu apa? Iya. Yang paling penting yang harus kita lakukan ini, kita ini mau berubah, sadar. Tidak ada orang yang benar. Itu harus sadar di situ. Meskipun kita ini orang yang sudah dibenarkan. Sekali lagi ya, meskipun kita ini orang yang sudah dibenarkan, saya dan saudara sudah dibenarkan oleh Kristus. Tapi kita mesti sadar, dalam kebenaran yang kita jalankan ini, kita harus selalu mematikan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, ya, dan menyangkal diri pikul salib. Berarti ini semua adalah berbicara tentang ego kita ini. Nyangkal diri kan ego, keinginan kita. Kasih mati keinginan ini juga keinginan kita. Dan yang lain. Jadi musuh terberat kita sebenarnya untuk harmonisasi keluarga adalah ego. Ego. Yang terakhir, pasangan bahagia atau tidak bahagia karena Tuhan atau karena kita? Sekali lagi, suami istri bahagia itu karena Tuhan atau karena saudara? Siapa yang bilang karena Tuhan? Ada. Yang karena kita? Yang tidak tahu soalnya? Lebih banyak yang tidak tahu soalnya. Sekali lagi, kebahagiaan itu yang menentukan Tuhan atau saudara? Siapa yang kita? Siapa yang Tuhan? Siapa yang tetangganya? Tadi kan gampang sebenarnya. Istri mau diginikan, mau dipuji. Kita muji aja, seperti tadi. Gombalin aja. Bisa enggak? Enggak bisa ternyata. Enggak semudah itu. Dia bahagianya apa? Kita temukan sama-sama. Saya bisanya begini. Sampai setingkat ini bagaimana kita? Ini kan tahapan-tahapan yang perlu dilatih. Nah, suami istri jarang berlatih untuk melakukan tadi. Apa yang menjadi apa itu? Menjadi apa tadi?
7 hal yang tadi disebutkan untuk dimengerti oleh pasangannya. Latihan enggak? Siapa ibu-ibu yang latihan untuk mengakui suami? Ayo. Latihan loh. Aku berterima kasih loh menjadi istrimu. Aku bersyukur. Itu kan pengakuan. Aku bangga jadi istrimu. Lebih banyak bilang bangga atau lebih banyak saya menyesal kamu. Latihan memberi apresiasi buat suaminya. Ini kan harus berlatih. Hanya lempar bola begini aja. Latihannya berapa kali pemain bulu tangkis itu? Nendang bola ke gawang itu berapa kali latihan? Berjam-jam hanya bawa bola saja. Ronaldo itu pemain terbaik berapa kali? Dunia, Eropa, berkali-kali. Tapi masih latihan. Sementara suami istri, latihan, marah terus dia. Gitu aja enggak bisa. Bodok. Yang begini ini terus-terus diulang lagi, yang salah-salah ini. Atau diem. Tahu? Kalau sudah bertengkar, diem. Oh diem enggak? Latihan. Bapak Ibu latihan. Bapak-bapak, tatap mataku. Tadi benar. Suami itu suka natap istrinya, sepanjang istrinya enggak natap dia. Ya. Jadi kalau istri bilang begini, Pak lihat saya ya. Dia lihat kan tidak? Dia tidak lihat. Dia lihat sebentar sudah dia buang. Tapi kalau istri itu enggak sedang lihat saya, suami mesti lihat-lihat ini. Dia bikin apa ya? Bolak-balik. Ternyata minta dipuji tadi itu. Cuma suami ini tell me. Karena enggak latihan tadi. Tidak berlatih. Oh dia butuh ini. Oh dia ini. Kenapa dia enggak lakukan, suami enggak lakukan? Egonya ini. Enak aja. Mas aja terenak baru dia begitu. Nuntut kan? Ayo kita berubah. Mau berubah? Oke? Tuhan memberkati. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu, saya berikan waktu 2 orang saja untuk menyampaikan pertanyaan tentang materi kita pada malam hari ini, ngertiin aku dong. Saya persilakan siapa yang mau bertanya, silakan angkat tangan, nanti saya kasih mic-nya. Saya kasih waktu 1 menit untuk pertanyaannya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Siapa tahu ada yang belum ngena di hati, ingin ditanya. Silakan Bapak Ibu. Oke, sambil kita menunggu, intinya adalah, mungkin saya akan sedikit bertanya Pak. Mungkin intinya untuk kita saling mengerti satu pasangan yang lainnya adalah berlatih terus ya Bapak ya. Jadi terus berlatih karena mau berubah juga. Karena seperti Bapak bilang tadi, pemain bola pun sehebat Ronaldo pun dia masih berlatih terus. Apalagi kita gitu. Jadi harus terus berlatih dan mau berubah seperti itu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanya? Jika tidak ada yang mau tanya, oke silakan Pak Eren. Dari tadi dia malu-malu. Ayo Pak Eren silakan. 1 menit ya Pak ya. Saya mau bertanya tentang yang tadi Bapak baru sampaikan tentang kadang-kala kita melihat istri. Ya, saya kadang-kadang kalau melihat istri tuh kalau dia alis ada tidak sama, dia punggung rambut mungkin ada yang lain itu baru saya jaga bilang, hei, kok alis terlalu tuh pikirin.
kupu rambut tuh belum dicatu itu di gereja. Jadi saya lihat gitu. Kadang-kala ya bisa tidur kita lihat. Tapi biasa laki-laki itu pasti lihat itu hal-hal yang sangat luar biasa yang beda. Kok alis terlalu tebal? Kok alis terlalu tebal itu di gereja tuh. Mungkin itu saya mau bilang bahwa kadang-kala itu hal-hal yang spektakuler. Pertanyaannya apa, Pak? Oh, dia lagi memuji. Oke, Bapak mungkin saya wakili. Boleh enggak kita menegur istri dengan seperti tadi, Pak? Alismu tuh terlalu ini gini, rambutmu terlalu gini. Kira-kira boleh enggak, Pak, kita menegur seperti itu? Sebenarnya itu harusnya ditanya istri aja. Perempuan itu gimana perasaannya. Gini ya, Bapak Ibu, tidak ada orang yang suka ditegur. Nggak ada. Laki-laki pun yang berkata begini, saya ini suka ditegur. Nggak ada. Nggak ada orang suka ditegur. Jadi kalau istri salah atau suami salah, nggak usah ditegur. Pada waktu itu, jangan. Kapan saatnya? Nanti ada saatnya istri lagi senang. Coba Ma, lihat. Lihat coba nih, saya foto nih Mama cakep ini, lihat. Ma, lihat Ma. Jangan, alismu itu loh, lihat alismu itu loh. Nggak senang. Tadi itu tanya, Pak saya gendut, kelihatan gendut kah? Ah tidak, betul ya kak? Yang betul. Iya kelihatan gendut sedikit, kenapa gendut? Nggak ada yang senang. Nggak ada yang senang, meskipun itu betul gendut, ya kelihatan semok sih, seksi. Tapi di foto aja, foto tak begitu terkasih. Ma, lihat nih. Bagus toh? Nyindir. Nah kita bilang, tidak ada juga suami yang suka ditegur, tidak ada. Saya tidak suka ditegur, saya udah berkali-kali juga bicara sama ibu. Kalau saya salah, kau terima saja. Kalau saya ngomong ini salah, kau tidak usah minta penjelasan apa, tidak usah kau jelaskan, tidak usah kau bantah, kau terima. Nanti selesai semuanya, mau tidur kah, besok pagi kah, baru bicara. Dengan mengingatkan, kemarin itu sebenarnya saya punya pendapat begini. Jangan, kemarin itu kok salah sebenarnya, jangan. Sekali lagi, itu melukai kepemimpinan laki-laki. Saya ini orang yang sangat logis ya, dan mau dikritik biasa aja. Tapi saya tidak suka ditegur begitu oleh pasangan. Problem saya dengan ibu dari dulu adalah hal satu itu. Problem ibu juga dengan saya itu 112, juga sama itu aja. Nah, kesalahan kami tadi tidak melatih terus-menerus. Setelah saya mau berubah, setelah saya mau berlatih, ibu juga mau berubah, saya berlatih, baru bisa. Dan satu lagi, yang pernah kita belajar sama-sama, mengerti bahasa kasih pasangan. Bahasa kasih. Pujian, hadiah, sentuhan, waktu bersama, sama, itu? Satu lagi, ada 5 bahasa kasih. Jadi dipelajari, dilayani. Pelayanan saya ini bahasa kasihnya suka dilayani. Nah, ibu itu lebih banyak, kalau dengan saya lebih banyak suka sentuhan, pujian, hadiah, semua mau ya kayaknya. Nah, kalau sakit ibu maunya ditunggui, dilus-lus begini. Usuk-usuk. Saya enggak suka. Sakit diginiin, saya enggak mau tidur, enggak bisa tidur malam.
Dia perlakukan saya seperti yang dia mau. Tidak bisa. Saya sukanya udah kasih tinggal. Kau tanya dulu aja mau apa, ndak ada, sudah kau tinggal. Saya mau istirahat. Itu aja. Saya ndak suka di gimana. Nggak suka. Ya tadi, Papa mau makan apa? Siapkan ini. Sudah, kau tinggal aja. Mau disuap atau tidak. Selesai. Saya enggak suka. Kalau ibu sukanya ditunggui, ya apa-apa ditunggui. Saya enggak suka gitu-gitu. Ini kan harus dua perbedaan yang sangat berbeda, bertolak belakang ini. Gitu ya. Begitu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi saya sekarang persilakan dari wanita. Tadi pria, silakan wanita. Silakan siapa yang mau bertanya? Oke, silakan. Ibu Sin, silakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya pengajaran ini untuk kami yang sudah tidak punya suami itu untuk jadi satu pengajaran ketika nanti kami untuk anak mantu atau iya, atau nanti ketika kita menyampaikan pengajaran Pak, jadi pengajaran baik. Tadi Bu Ika bilang saya begini, menyesal, kenapa menyesal? Kenapa tidak belajar ini dari dulu? Bu Ika bilang saya tadi bisik-bisik. Ya tidak apa-apa lah saya bilang kita nanti belajar untuk anak kita atau anak mantu atau untuk kita sendiri sampaikan ke orang lain. Nah tadi di Ibu punya materi yang Ibu sampaikan untuk yang suami atau pria itu ada yang nomor 1 Bu, pengakuan Bu. Nah pengakuan artinya seorang laki-laki dalam hal ini suami mengaku di hadapan istrinya. Nah, pengakuan yang bagaimana Bu? Karena ketika misalnya suaminya mengaku di hadapan istri tentang perbuatannya, kadang-kadang kita, ini pengalaman, kadang-kadang kita perempuan kadang bisa langsung seketika sakit hati dengan pengakuan dari suami. Jadi pengakuan yang bagaimana yang harus disampaikan kepada istri dan pengakuan bagaimana yang disampaikan ketika ada orang ketiga yang ada di situ yang bisa di-sharing Bu. Jadi mungkin apakah semua kesalahan, pengakuan kan berarti bisa ada kesalahan yang dilakukan atau hal yang bagaimana. Itu saja dari saya, terima kasih. Jangan salah ya, pengakuan buat laki-laki itu gini. Ini kan saya laki-laki, harus menjaga. Saya itu butuh pengakuan saudara. Kebutuhan laki-laki itu pengakuan dari istrinya. Pengakuan itu bukan saya ngaku dosa, bukan itu, bukan. Pengakuan itu, kau ini suami top, kau kerja, saya bangga jadi istrimu, ya, terima kasih, dan sebagainya. Pengakuan itu bukan suami mengakui kepada istrinya, saya bersalah, saya ada perempuan lain, bukan itu, bukan. Ya, ya, ya. Pengakuan ini kan ini butuh. Saya bangga loh jadi istrimu. Terus kita cerita sama anak-anak, dia dengar, papamu itu begini loh. Dia itu pejuang begini-begini. Terus kita ngajari anak-anak untuk berterima kasih. Itu bentuk pengakuan. Ketika engkau cerita sama ibu-ibu yang lain tentang suamimu, yang hebat itu bukan kejelekan suamimu. Nah kebanyakan orang itu kan cerita tentang kejelekan suaminya, kekurangan suaminya. Dengan tukang sayur juga cerita kekurangan suaminya. Loh ya betul enggak? Arisan kekurangan suaminya, kenakalan anak-anaknya. Akui, suamimu ini butuh pengakuan. Bangga loh diceritakan, oh suamiku itu begini loh. Ya, pengakuan Bu, itu menyangkut kayak keberadaan dirinya, identitas dirinya, dia sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala, jadi butuh diakui ya. Kalau istri sampai malu sama mama mengakui suami itu benar-benar melukai sekali. Jadi kadang-kadang ibu-ibu juga pura-pura aja pas sama mama suami di mana gitu, kita cerita sama, kamu tahu nggak papamu tuh kayak gini-gini, itu akan membuat suami kayak merasa wow istriku mengakui saya di depan anak, di depan orang-orang ya seperti itu. Dan itu
bisa juga itu memang seperti itu, bisa juga itu pengakuan itu apa ya, harapan sebenarnya. Suaminya sebenarnya belum kayak gitu, tetapi kita menceritakan, itu akan membuat suami, oh terpacu untuk seperti itu gitu ya. Contoh kalau kemarin saya hari Minggu khotbah di Pemuda itu bukan harapan lagi, tapi memang seperti itu. Saya benar-benar kagum akan hikmat yang Tuhan taruh buat suami, itu saya ungkapkan waktu saya khotbah di hari Minggu kemarin ya. Seperti itu pengakuan. Saya percaya kalau beliau dengar pasti langsung piar kayak gitu. Langsung semriwing ya. Oke. Baik, Bapak Ibu karena, masih ada pertanyaan, silakan saya berikan waktu 1 menit Bu, silakan. Ya, tes. Shalom Bapak dan Ibu Gembala, terima kasih untuk materi yang diberikan. Di sini saya akan mau bertanya, tadi Bapak dan Ibu Gembala sampaikan kalau sudah menikah 28 tahun ya. Puji Tuhan, waktu yang sangat panjang. Yang saya mau tanyakan di sini, ketika Bapak dan Ibu dalam berkeluarga, pasti banyak tantangan yang dihadapi. Jadi sebagai manusia pasti banyak hal yang kita tidak bisa dapat solusinya seperti itu. Dan yang saya mau tanyakan kepada Bapak dan Ibu, pasti selalu menyertakan Tuhan dalam setiap harinya. Jadi rutinitas apa atau kegiatan rohani apa yang seperti ibadah atau berdoa bersama yang Bapak dan Ibu lakukan, yang mungkin bisa menjadi contoh untuk saya dan suamiku juga bisa lakukan. Mungkin ada hari-hari khusus atau jam-jam tertentu yang selalu konsisten dilakukan selama 28 tahun ini. Terima kasih. Iya, bener ya, 28 tahun penuh dengan tantangan, masalah, nggak karuan dah ya pokoknya. Apalagi 10 tahun pernikahan kami ya, mungkin Jemaat Lama tahu 10 pernikahan kami itu penuh dengan masalah. Ya, sampai akhirnya Tuhan memulihkan dan bersyukur masih tetap ada masalah tapi beda menyikapinya. Dan gimana caranya menyikapi sampai itu, apakah ada tips? Tipsnya kami memang benar menempatkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kami ya, seperti itu. Jadi kami selalu membangun kesatuan ya. Yang namanya kesatuan roh itu kita berdoa bersama, itu dimanapun saja berada kita selalu berdoa bersama di dalam sebuah keluarga. Nanti kalau misalnya kita cuman berdua, kita berdua, dan itu selalu kami lakukan. Itu benar-benar gaya hidup udah dimanapun saja berada, karena itu perisai ya, perisai itu perlindungan seperti itu ya. Terus kemudian tentu ketika menghadapi masalah banyak hal juga kami seringkali nggak tahu gimana ini solusinya. Dulu kalau saya belum selesai, Bapak ajak, Bapak ini bersyukur ya, Bapak itu selalu melibatkan Tuhan, bahkan ketika susah untuk ini gimana sih jalan keluarnya kayak gitu ya. Belum selesai pun Bapak selalu datang kepada Tuhan, dan saya banyak belajar dari situ. Karena kalau dulu saya diajak doa, saya belum selesai, saya nggak mau. Doa gimana, kita belum selesai. Dan Bapak jawab, justru karena kita enggak bisa nyelesain, kita butuh Tuhan. Dan kadang-kadang Bapak berdoanya gini, Tuhan aku gak ngerti istriku gak ngerti aku, kami belum selesai, aku nyerah Tuhan kami nyerah sama Tuhan. Dan itulah ya, sehingga membuat kami tetap bisa bertahan sampai hari ini itu benar-benar hanya karena Tuhan gitu ya. Seperti itu, karena banyak badai juga, badai yang hampir-hampir menenggelamkan ya, sering banget gitu ya. Itu mungkin Bapak tambahin. Ya, membaca Amsal itu sangat penting ya. Amsal itu nilai-nilai keluarganya kental sekali. Makanya saya menganjurkan itu membaca Amsal tiap hari, 1 pasal sesuai dengan tanggal. Saya sudah tidak terhitung berapa banyaknya saya membaca Amsal. Tapi itu otomatis nanti itu membentuk, memberi hikmat sama kita. Karena ditulis di pasal 1 kan jelas, memberi ini kecerdasan, kepandaian, hikmat ini. Amsal luar biasa. Jadi jangan lupa baca Amsal, bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai suami istri baca itu bersama-sama keluarga. Ya. Dan tadi doa. Nah sebagian besar pasangan itu ketika bermasalah, bertengkar, mereka tidak berdoa. Tadi saya dari dulu memang
Justru di tengah-tengah badai begitu saya berdoa. Karena saya tidak mampu menyelesaikan gimana ini. Dulu ibu tidak mau diajak doa. Kita belum selesai kok doa. Kita masih marahan kok doa. Justru dalam kondisi itu saya butuh Tuhan. Saya butuh hikmat Tuhan. Nah bapak-bapak sebagai pemimpin harus berani menetapkan. Ini tidak mudah. Karena istri kadang-kadang mengintimidasi. Ya, enak saja datang sama Tuhan. Artinya dalam benak kita seringkali, kalau kita bersalah, kalau kita berdosa, kalau kita ada masalah itu, kita selesaikan dulu, baru setelah selesai baru datang sama Tuhan. Padahal harusnya kita datang sama Tuhan di tengah-tengah pergumulan ini. Waktu aku sesak, aku berseru kepadamu. Iya kan? Tapi coba Bapak Ibu renungkan. Waktu saudara sesak datang sama Tuhan enggak? Enggak mau gereja, enggak mau pelayanan, enggak mau ini. Doa aja enggak mau, baca Alkitab, sumpah begini baca Alkitab untuk apa? Percuma juga. Saya baca, paksakan saya harus baca. Baca. Kalau sudah susah baca, saya dengar. Ya, aplikasi Alkitab bersuara itu. Jadi paksakan. Ya, tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain untuk menolong kita. Ya. Saya dengan ibu, kita tidak selalu baik-baik saja. Banyak kali kami tidak cocok, bertengkar, salah paham. Ya. Tapi dari hari ke hari kami belajar, kami berlatih, menyelesaikan tadi dan komitmen. Apakah saya selalu mencintai? Enggak juga. Tapi cinta itu kan bukan rasa-rasa. Saya komitmen, saya sudah menikah dengan dia, saya komitmen. Mau itu disebut cinta atau tidak, saya cinta. Tapi kalau cinta itu apakah rasanya tai kucing rasa coklat? Enggak. Tai kucing saya buang. Saya cari coklatnya saja. Saya sangat logis sekali dalam hal itu. Nah, saya ingin mencintai seseorang itu dengan logis juga. Itu sebabnya muncul kalau Bapak Ibu sekarang yang muda-muda yang mau menikah, saya selalu membina mereka dalam pranikah itu dengan kesepakatan bersama. Bikin kesepakatan. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak, mau pacaran, serahkan sama kami. Supaya kami bimbing. Bimbing bukan supaya menikah, bukan. Bisa enggak dia membangun hubungan dengan benar. Karena ada tahapan-tahapannya. Saya ini kadang-kadang gemes gemes sekali. Karena jemaat ini kalau sudah mendekati baru lapor. Sudah 2-3 bulan, saya enggak suka begitu. Karena enggak ada perjalanan kesepakatan dengan singkat, enggak ada. Enggak ada. Itu perjalanan panjang yang kita harus diskusi, kita harus presentasi tentang diri kita, tentang apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan nanti. Itu dipresentasikan supaya kita ngeh. Nah banyak laki-laki perempuan itu menikah saja, eng-ing-eng. Terus masuk hutan. Setelah masuk hutan, berkelahi di hutan. Rumah tangga itu seperti hutan, Bapak Ibu. Kalau hutan, siapa yang menang? Hukumnya apa? Hukum rimba, hukum hutan. Yang menang siapa? Tarsan. Betul. Yang berteriak kencang itu yang menang. Perempuan biasanya manipulasi. Kalau dia sudah menangis berarti, kau paling pintar sudah. Kau yang paling berkuasa. Kau yang paling hebat sudah. Saya udah, ini tukang tipu satu ini. Karena dia sudah manipulasi, sudah begitu tuh. Dia sudah tidak bisa bagaimana dia akan terus menyalahkan dirinya dan kau memang paling hebat sudah, laki-laki kau ini. Itu udah, itu saya kasih tahu ibu-ibu ini, bapak-bapak. Itu dia lagi beraksi. Perempuan lagi beraksi. Supaya kita merasa bersalah laki-laki ini. Saya yang bodoh, kau yang pintar.
Oke, baik. Ya, sangat luar biasa. Waktunya sudah mau jam 9, jadi saya harap mungkin nanti pertanyaan berikutnya di sesi-sesi berikut lagi ya. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang sudah memberikan wejangan-wejangan dengan juga memberikan pengetahuan lagi bagi kita yang berkeluarga dan yang rencana untuk menikah. Kita berikan tepuk tangan buat Bapak dan Ibu Gembala kita. Baik, oke, sesuai dengan janji saya tadi. Sebelum kita akhiri, bolehkah kita berdoa dulu? Oh ya, silakan Bapak. Baik. Mari boleh bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Ya, sekali lagi yang suami istri boleh berhadapan, boleh bergandengan. Yang tidak suami istri, yang saudara di dalam Kristus juga boleh saling mendoakan pergumulannya apa. Karena sekali lagi doa itu sama Tuhan ini terus menerus kita bicara, ya. Oke, boleh kita berdoa. Tuhan, Engkau mengenal setiap kami, pasangan demi pasangan, pribadi dengan pribadi, single parent, saudara-saudara yang sudah tidak ada dengan pasangan, tapi Engkaulah suami, Engkaulah pasangan yang sejati. Kami yang masih ada, biar kami mensyukuri, kami belajar, kami juga mau berkorban. Ampuni kami kalau kami tidak melihat sesuatu yang baik di depan kami, yang bersama kami. Ampuni kami. Singkapkan mata rohani kami supaya kami mengerti. Biar malam ini pelajaran yang kami petik bukan sekedar kami pulang dan kami susah ini, tapi kami mau Roh Kudus menolong setiap kami. Menolong bapak-bapak untuk mengerti istrinya, mengerti anak-anak mereka. Berdoa menolong ibu-ibu untuk mengerti suaminya, mengerti anak-anak mereka. Anak-anak mereka mengerti orang tua mereka. Dan keluarga mereka diikat oleh tali kasih Tuhan. Bahkan cucu-cucu yang lahir, mereka bisa menjadi alat Tuhan untuk mengajar, untuk mendidik, memberi teladan kepada keluarga-keluarga baru dan sharing di tengah-tengah keluarga besar mereka. Dengan kegagalan sekalipun, kami mau Roh Kudus menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar untuk terus maju di dalam anugerah Tuhan, sehingga kami beroleh kemenangan, diluputkan dari hal yang salah ke depan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, berikan aplaus sekali lagi buat Bapak Ibu Gembala, bisa kembali ke tempatnya. Baik, saya minta praise dan worship bisa naik ke depan juga. Oke, sebagai janji saya tadi, saya akan memberikan hadiah buat grup yang memberikan tanggapan dan argumen yang terbaik. Kak Maya, tolong disiapkan foto peserta yang terromantis dan juga peserta yang antusias. Jadi ada beberapa hadiah yang akan siap-siap Bapak Ibu bawa pulang. Oke, baik. Untuk grup terbaik, untuk grup, saya boleh minta musiknya dulu yang jeng-jeng-jeng gitu. Untuk grup yang terbaik, yang memberikan argumentasi yang terbaik, jatuh pada grup nomor 4. Silakan untuk Mama Yewi sebagai ketua, diserahkan langsung oleh Pak Ketua Kelas. Silakan Mama Yewi. Mama, mari silakan. Oh, nggak apa-apa, silakan. Oke, terima kasih buat untuk kelompok 4. Kelompok 4 karena kategorinya dia tercepat dan juga nyambung dengan apa yang dibicarakan. Oke, baik. Saya akan tampilkan foto. Siap-siap Kak Maya, ini adalah peserta yang antusias. Musik. Hitungan 3, 2, 1. Siapakah dia?
peserta paling antusias. Siapa silakan maju ke depan berikan tepuk tangan. Buat siapa ini? Pak Marcel silakan. Hadiah diberikan, bisa diwakilkan kepada Ibu Sin. Silakan Bu Sin berikan. Pak Marcel terima kasih sudah menjadi peserta. Oh iya, suami istri. Ini adalah peserta terbaik. Digandeng dong. Oke, berikan aplaus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Kamaya siap. Dan untuk pasangan yang terromantis, siapakah dia? Kasih musiknya. Untuk pasangan terromantis, hitungan 3. Ini sesuai kategori tangkapan kamera saya ya. Tidak boleh diganggu-gugat. 3, 2, 1. Siapakah dia? Kasih zoom lagi. Bisa di zoom lagi. Lagi. Yang merasa di tanda panah itu silakan maju ke depan. Tepuk tangan buat Pak Erik ya. Ayo silakan maju ke depan. Hadiah diwakilkan bisa dikasih sama Ibu Rika. Minta tolong untuk ya. Ini pasangan terromantis versi daripada saya. Suaminya juga ikut. Ini pasangan romantis. Masa istrinya saja? Ini suaminya Bu. Oke silakan. Pasangan terromantis, semoga romantis terus ya. Bukan hanya di sini saja. Berikan aplaus. Oke, terima kasih Tuhan berkati. Oke, baik. Bapak Ibu yang terakhir, saya ada door prize dengan hadiah 4, masing-masing 4. Maksudnya ada 4 hadiah. Bapak Ibu silakan berdiri semua. Dengan cepat berdiri semua. Bapak Ibu, di bawah kursi Bapak Ibu, saya ada tempel kertas. Jangan dulu diambil. Hitungan ketiga baru diambil. Saya ada tempel kertas di bawah kursi Bapak Ibu yang ada kertas dan tulisan hadiahnya. Silakan maju ke depan bawa kuponnya. Hitungan 3, 2, 1. Silakan ambil. Di bawah kursi Bapak Ibu itu ada kertas. Jangan sampai ya, yang ada silakan maju ke depan. Ini ada hadiahnya. Sisa 3. Silakan Uni ke depan. Silakan yang sudah dapat silakan maju ke depan. Ada 4 orang. Ya, silakan maju ke depan. Masing-masing mendapatkan hadiah kulkas di rumah masing-masing. Oke, saya minta dengan kasih Kristus untuk pembagian hadiahnya. Pertama bisa dengan Pak Herman, Kak Yeni untuk membagikan hadiah, Martin, dan Pak Mofu untuk bantuannya memberikan hadiah. Masing-masing semua sama. Ini kulkasnya memang mini. Iya, bisa dilipat. Nanti di rumah dipompa. Oke, baik, terima kasih. Iya, itu, Marte. Oke, baik. Silakan kembali yang sudah. Oke, Pak Cu, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Saya atas nama tim daripada KD mengucapkan terima kasih atas kedatangannya. Kita akan ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya dengan materi-materi yang lebih luar biasa lagi. Apa kabarnya? Bersama Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Silakan. Iya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya kita akan mendeklarasikan persembahan kita. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Dan kita bersama-sama akan mengangkat persembahan kita di atas kepala kita.
sudah, mari kita bersama-sama mendeklarasikan persembahan kita. 2, 3. Tuhan menyediakan roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Benih yang kutabur akan Tuhan lipat gandakan. Karena itu dengan penuh sukacita aku taburkan benihku pada saat ini, dan aku percaya keluargaku diberkati, usahaku diberkati, studiku diberkati, dan aku percaya Tuhan memberkati aku melimpah. Aku akan terus naik menjadi kepala dan bukan ekor. Aku akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Silakan maju ke depan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita mau dipakai Tuhan lebih lagi jadi berkat bagi banyak orang. Keluarga yang diubahkan, keluarga yang dipulihkan, keluarga yang dipakai. Amin. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya pengasihan Tuhan. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan.
Benar Bapa, bagi kami Engkau adalah segalanya bagi kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sungguh baik dan teramat baik. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, di malam hari ini kami bisa merasakan sukacita yang luar biasa, di mana kami sudah diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa. Biarlah kami boleh menjadi keluarga yang ilahi, keluarga yang mengasihi Tuhan, bahkan keluarga yang saling mengasihi, saling mengerti, saling memahami, suami dan istri. Biarlah kami selalu hidup di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Kami tahu kami punya kelemahan dan kekurangan masing-masing suami dan istri, tapi kami mau belajar, kamu mau berlatih, kamu minta Roh Kudus memampukan kami, menuntun kami terus untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, untuk dalam keluarga kami, hingga keluarga kami akan dipulihkan menjadi keluarga yang ilahi, yang diberkati oleh Tuhan, yang jasmani dan rohani. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri pertemuan kami di malam hari ini. Biarlah kami mendapatkan sukacita, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akhiri pertemuan kami di malam hari ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, telah selesai. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.